Saya juga minta Mbak Im untuk ya lebih bersabar lagi, tidak emosional, ya dipikirkan baik lah, dipikirkan yang baik ke depan seperti apa, apakah bisa dimaafkan dan kembali menjalani rumah tangga kembali, atau memang sudah dianggap wah ini harga diri gua nggak bisa, harus selesai. Ya tentunya kita serahkan kembali kepada Mbak Im. Mendukung Bang sikap Mbak Im sendiri Bang, kan udah punya anak juga ya, artinya masih kecil-kecil juga Bang itu. Iya, artinya yang pasti melihat, ya saya menghimbau kepada semua pihak lah ya, kepada Mbak Im dan mungkin keluarga atau orang-orang sekitarnya gitu juga, istrinya, agar supaya lebih memikirkan tumbuh kembang dan masa depan anak, sehingga anak nantinya tidak perlu melihat di pemberitaan bahwa oh papa mamahnya ada ribut ramai masuk media. Kepada yuk sama-sama pikirkan tumbuh kembang anak-anak. Tapi kaget juga nggak Bang ketika Mbak Im sampai menangis terus membongkar dugaan perselingkuhan istri? Ya sepengetahuan saya, sejauh saya mengenal Mbak Im kan orangnya juga orang baik. Ada beberapa kali kita bertemu tuh dalam beberapa kesempatan, orangnya orang baik. Walaupun dulu mungkin ada masa lalu mudanya kan terkenal agak-agak emosional temperamennya, tapi sekarang jauh lebih dewasa, jauh lebih. Mbak Im Wong bisa membuktikan nggak bahwa perselingkuhan itu ada? Itu dulu. Nah, kalau memang Mbak Im Wong betul yakin Paula itu melakukan perselingkuhan, selain dia menggugat kepada perceraiannya, dia juga bisa melaporkan orang itu dengan perzinahan dengan pasal 284, yaitu berzina. Istrinya dia itu kan masih terikat perkawinan dengan diri dia. Dan kalau memang benar ada laki-laki yang menselingkuhi istrinya, kenapa tidak dilapor polisi? Malah cuman keluar-keluar di media. Ini yang saya anggap satu hal yang sangat menyakitkan. Ingat untuk Mbak Im Wong, kalian punya anak 2 orang. Anak itu akan tumbuh kembang. Jejak digital tidak akan pernah hilang. Bagaimanapun kamu sudah menghina seorang wanita, menghina seorang perempuan, seorang ibu daripada 2 anak dengan kata-kata selingkuh, tapi tidak ada konkret secara membuktikan. Itu yang kita sangat sayangkan. Apalagi saya sebagai seorang advokat, kalau betul kita punya bukti istri kita selingkuh, cukup diam, laporkan aja ke polisi perzinahan, biar diproses, gitu loh. Bukan dokumen. Dokumennya harus saya buka. Jadi saya tidak tahu inisial, tidak ada inisial di dalam gugatan saya, karena gugatan awal saya tidak bercerita tentang itu. Dia minta ceritakan, kan? Karena ini bagian yang paling sakit di dalam perjalanan hidup saya. Apa itu Bang? Yaitu perselingkuhan yang disampaikan kemarin pada saat Anda juga datang. Saya pikir sampai itu kita ketemu tanggal 23. Bang, ada informasi baru lagi bahwa si Paula tuh diduga mentransfer sejumlah uang kepada si laki-laki itu. Ini Bang. Dan Mbak Im mengetahui itu, Mbak Im? Saya nggak tahu. Coba nanti ada Mbak Im tanyakan. Saya nggak sampai sejauh itu. Jadi gugatan saya itu ada aturan di dalam Undang-Undang Peradilan Agama maupun kompilasi itu, termasuk juga surat edaran bagaimana proses penyelesaian sengketa perceraian. Jadi ada syarat-syaratnya, adanya perselisihan yang terus-menerus, ada mungkin kalau memang bagiannya itu ada diatur. Jadi hal-hal yang lain itu saya tidak melihat ada aturan untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Yang jelas kalau memang terjadi perselisihan terus-menerus dan terjadi pisah tempat tinggal, itu bagian alasan untuk mengajukan permohonan perceraian. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama 2 orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Pesan orang tua ke Mbak Im Wong sebelum isu cerai dengan Paula Verhoeven menyeruak, emang isu retaknya rumah tangga Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven terus santer diperbincangkan, bahkan sekarang pasangan ini diduga tinggal dalam rumah yang berbeda.
Dugaan itu mulai dari pernyataan Baim Wong saat berbincang dengan Melanie Ricardo baru-baru ini sembari mengiyakan Baim meminta doa yang terbaik untuk rumah tangganya. Paula yang gak enak di sini, Im. Paula gak ada di sini, Im, tanya Melanie. Jawaban dari Baim Wong soal ketidakhadiran Paula di rumah mereka semakin membuat publik menaruh perhatian kepada pasangan tersebut. Persoalan terkait pernikahan orang tua hingga mertua juga turut dikulik. Menariknya soal orang tua, Baim Wong sempat mendapatkan wejangan yang menarik mengenai pernikahannya. Orang tuanya menggunakan pernikahan mereka sebagai contoh dalam menjelaskan situasi kepada Baim Wong. Kamu setuju bahwa pernikahan itu sulit? Tanya Melanie mulanya. Ya sulit, jawab Baim Wong. Orang tua gue juga, saking lengketnya bilang emang mama papa cocok? Enggak, cerita Baim. Kemudian orang tua Baim Wong menggunakan sifat terburuk pasangan sebagai contoh. Bukan soal lari, melainkan menghadapi sifat tersebut. Gimana caranya kamu lihat sifat terjelek dari pasangan? Kalau kamu bisa menghadapi sifat terjelek dia, kawinin. Kalau enggak, jangan, tambah Baim Wong. Dibilang cocok enggak, tapi kamu harus mengalah ketika sifat itu muncul, tambah Baim Wong. Berbicara soal kecocokan ayah, dua anak ini juga memiliki pandangan yang tegas. Gak ada yang cocok 100%, kata Melanie. Enggak, siapa yang di dunia ini cocok 100%? Bohong, semuanya cuma soal saling ngalah, tegas Baim Wong.